Baiklah adik-adik semuanya, bahwasanya tadi sudah berdiskusi mengenai lagu Berdayung. Sekarang kita akan memasuki pada pembelajaran bahasa Indonesia. Saya harap kalian semuanya tetap mengikuti pembelajaran hari ini. Bahwasanya nanti akan ada penugasan di room berikutnya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan belajar mengenai sifat-sifat benda. Sesuai dengan yang ada di buku tematik, bahwasanya alat yang diperlukan yaitu berupa 1. Kelereng, 2. Air, 3. Pensil, 4. Sirup, 5. Minyak, 6. Gelas, 7. Botol air mineral. Tentunya alat dan bahan tersebut ada ya di sekitar rumah kalian. Lalu ada cara kerjanya. Cara kerjanya adalah 1. Masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Tahu ya, kelereng itu bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini kelereng itu. Apabila kelereng ini dimasukkan di dalam botol air mineral, apakah bentuknya berubah atau tetap? Bentuknya tetap kelereng, tidak akan berubah bentuk apapun. Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam gelas, apakah bentuknya berubah adik-adik semuanya? Tidak ya, bentuknya tidak berubah atau sama dengan bentuk tetap. Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Coba sambil kalian mendengarkan video ini sambil kalian mempraktekkan. Masukkan air ke dalam botol air mineral. Bentuknya seperti apa? Iya, seperti botol air mineral. Karena air ini merupakan wujud cair sehingga menyesuaikan dengan tempatnya. Yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah? Tentu bentuknya berubah karena menyesuaikan tempatnya, maka akan membentuk seperti gelas. Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Apakah pensil akan berubah bentuk? Tidak ya, pensil tetaplah pensil karena merupakan benda padat sehingga bentuknya adalah tetap atau tidak berubah. Yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, kalau di dalam gelas, apakah bentuknya berubah adik-adik semuanya? Tidak ya, bentuknya tetap menjadi pensil yang ukurannya panjang. Sekarang nomor 7. Masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Apakah sirupnya berubah? Iya, berubah menyesuaikan dengan tempatnya karena sirup juga merupakan benda cair. Nomor 8. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah? Bentuknya tentu berubah karena menyesuaikan dengan tempatnya, maka sirup tersebut akan membentuk seperti gelas. Sekarang nomor 9. Masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Apakah minyak tersebut berubah bentuk? Tentu berubah bentuk karena merupakan benda cair sehingga ketika minyak dimasukkan di dalam botol air mineral maka akan membentuk seperti botol air mineral. Yang terakhir, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah? Tentu bentuknya akan menyesuaikan dengan gelasnya. Jika minyak dituangkan di dalam mangkok, maka bentuknya juga akan menyesuaikan dan berbentuk mangkok. Seperti itu ya adik-adik.
Pembelajaran selanjutnya masih berkaitan dengan sifat-sifat benda. Di sini ada sebuah teks percakapan. Anggap saja ini adalah Benny dan ibunya. Ibu bertanya kepada Benny, "Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya?" Benny pun menjawab, "Bentuknya seperti gelas, Bu." Kemudian ibu bertanya lagi, "Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol?" Benny pun menjawab, "Bentuknya sama seperti botol, Bu." Lalu ibu meminta Benny untuk menyimpulkan. "Nah, bagaimana simpulanmu, adik?" Benny pun menjawab, "Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu." Ibu Benny menjawab, "Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya." Mengenai teks percakapan tersebut, maka kalian masuk di dalam ruang penugasan berupa tugas dengan 4 poin soal sesuai dengan teks percakapan yang Kak Ros bacakan tersebut. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik semuanya. Terima kasih sudah mengikuti diskusi dan juga pembelajaran di video kedua ini. Jangan lupa untuk melanjutkan di video berikutnya, bahwasanya kita akan membahas tentang mata pelajaran matematika. Untuk itu adik-adik semuanya segera untuk masuk di dalam forum diskusi terlebih dahulu, lalu masuk di dalam room video berikutnya.